Infrastruktur apa nih ya yang di zamannya Pak Rektor kedua ini yang dilanjutkan atau pembangunan yang di ini? Banyak sekali ya, Sir. Jadi gedung-gedung fakultas dibangun di zaman beliau, ya. Fakultas MIPA terutama, ya, Oh, laboratorium dan lain-lain. Tapi satu gedung yang sangat monumental hmm. di masa beliau adalah keberadaan gedung serbaguna. Ya, tadi kita sudah mendengar rektor yang pertama, ya. Mungkin selanjutnya ini kita mau melihat bagaimana eh, masa di rektor yang kedua setelah Oh, Profesor Stanal Arsat. Nah, ini eh, kalau tidak salah ini adalah Profesor Dr. Margono Slamet ya. oh, iya, iya, Nah, iya, ini iya, gimana iya. ceritanya nih kalau yang di masa kedua ini? Wah, ini tambah menarik nih, kayaknya tambah malam tambah panas ini kayaknya ya. Iya. Cerita Unila Tempo dulu. Iya. Unila Tempo dulu. Oke, benar sekali, Eliezer. Eh, Rektor kedua Unila itu adalah Profesor Dr. Margono Slamet. Hmm. Serah terima kepada rektor kedua ini dilakukan pada tanggal 28 Desember tahun 1981. Hmm. Bisa kita bilang secara mudahnya periode kepemimpinan Bapak Margono Slamet ini dikenal sebagai periode kelanjutan pembangunan. Ah, Nah, kita sebut saja begitu, kelanjutan pembangunan. masih fokus di pembangunan ya. Masuk pada fokus di pembangunan, terutamanya infrastruktur. Infrastruktur. Infrastruktur apa nih ya yang di zamannya Pak Rektor kedua ini yang dilanjutkan atau pembangunan yang di ini? Banyak sekali ya, Sir. Jadi gedung-gedung fakultas dibangun di zaman beliau, ya. Fakultas MIPA terutama, ya, Oh, laboratorium dan lain-lain. Tapi satu gedung yang sangat monumental hmm. di masa beliau adalah keberadaan gedung serbaguna, Wow, GSG. ISG. Juga ada gedung perpustakaan, tapi saya lebih menggarisbawahi keberadaan gedung GSG ini. Mungkin ada cerita yang mungkin menarik ini yang perlu pemirsa Administratif Iya, Institut betul. ketahui nih. Ini menarik sekali. Bagaimana? Kenapa saya garis bawahi GSG? Karena menurut saya sebagai seorang salah satu juga pencinta kelampungan gitu ya, ini GSG betul-betul dibangun dengan eh, nuansa kelampungan. Yasir bisa lihat Hmm. GSG itu dibangun dengan dilapisi batu marmer Lampung. Hmm. Ah, iya, marmer Lampung menjadi begitu mewahnya. Bahkan lantai-lantainya semua pakai marmer Lampung. Ornamennya juga ornamen Lampung. Jadi saya pikir ini adalah visi seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, dia mengambil, dia membangun sebuah universitas yang namanya Universitas Lampung. Dia bangun itu dengan suasana. Nah, ini yang sebetulnya kita harapkan terus-menerus sampai ke depan, ya, bahwa kearifan lokal kita, suasana lokalitas itu juga tetap menjadi acuan Acuan. citra daripada Universitas Lampung ini, gitu. Iya. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, pembangunan itu ada nilai filosofi kelampungannya Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi begini, ya, saya, Hmm. eh, gedung, Hmm. ya,
Gedung itu dianggap sebagai salah satu monumental. Sehingga pembangunan gedung itu juga tidak boleh kita buat asal-asal. Sebagaimana mungkin kita juga bisa mengadopsi kearifan-kearifan lokal. Kita ambil contoh saja lah. Kalau misalnya kita ke Masjid Nabawi misalnya ya di Madinah. Madinah. Di sana masih ada taman yang ada batang kurmanya gitu ya. Ada tempat yang terpisah laki-laki dan perempuan. Ini adalah bentuk-bentuk kearifan-kearifan lokal yang diadopsi. Begitu juga kalau kita pergi ke beberapa tempat perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa misalnya, kita begitu masuk saja sudah bisa lihat, oh ini nuansa lokalitasnya itu begitu ketara. Nah, ini yang kita harapkan juga kalau orang masuk ke Unila ini, dia langsung teriak, mati kawawai lah. Gitu loh, wawai temon ya. Gitu loh saya. Iya, iya. Benar ya. Jadi memang mungkin itu jadi PR ya untuk ke depan ya. Ya, Jadi kita harapkan pemimpin-pemimpin ke depan dalam memimpin terutama universitas ya ini Unila namanya ya saya Universitas Lampung. Kalau dia nggak mengurusin Lampung, nggak bisa namanya Universitas Lampung kan. Dia wajib ngurusin Lampung. karena nggak bisa dirubah lagi ya. Nggak kalau bisa, kan nanti udah namanya berganti lah. Repot kita merubah kalau sejarah dia. yang panjang ya. SK Presiden tahun 66 itu kita rubah. Jangan sampai Iya. warisan dari leluhur-leluhur kita dan spirit pembangunan Universitas Lampung ini sekali lagi kalau kita lihat kan adalah bagaimana membawa Lampung ini gitu, membawa Lampung ini dalam konteks tidak hanya manusianya saja ya, tapi juga budayanya, tapi juga termasuk di sana semutnya, termasuk tumbuh-tumbuhannya ya, semua yang ada di Lampung ini bagaimana bisa kita dorong menjadi satu kebaikan ke depannya gitu. Saya kira itu visi pendiri Unila ini. Iya, mungkin